Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Duanggraini, bisa dipanggil Kiki. Saya merupakan mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunajaya Madura dengan nomor induk mahasiswa 190321100091. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis kelayakan bisnis pada salah satu usaha yang ada di Indonesia, khususnya di Surabaya, yaitu usaha fried chicken Hisana. Nah, bagaimana terkait analisisnya? Mari kita lihat. Merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan cepat saji. Menu yang ada di antaranya yaitu fried chicken wings, fried chicken drumstick, fried chicken breast, fried chicken stick, dan fresh fries, serta aneka minuman seperti ice cream, soft drink, sosro, dan juga fruit tea. Hisana Fried Chicken ini pertama kali didirikan oleh Bapak Tatang Soehatta pada tahun 2005. Dan pada tahun 2016, Hisana tercatat telah memiliki sekitar 600-an lebih outlet yang tersebar di 11 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan berkembangnya, Hisana yang membuat keberadaannya telah dikenal oleh banyak orang. Pada awal perkembangan, HFC ini bermodalkan sebuah kios yang tidak terlalu besar, yang kemudian dengan semangat dan terus berinovasi dan melakukan perluasan, maka saat ini Hisana dapat berkembang dengan pesat. Baik, pembahasan yang pertama yaitu terkait aspek teknis. Mengenai lokasi usaha, salah satu outlet Hisana Fried Chicken ini berada di daerah Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Pemilihan lokasi pada penempatan outlet di daerah ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek letak strategis. Lokasi outlet berada di dekat pemukiman warga dan juga di sekitar pemukiman warga terdapat deretan kos mahasiswa. Area yang berdekatan dengan universitas dan pemukiman warga ini memberikan banyak peluang untuk mengembangkan outlet. Hal ini dapat mempermudah outlet Hisana Fried Chicken untuk memperluas pasarnya. Kemudian terkait bahan baku. Setiap cabang dari Hisana Fried Chicken dalam satu kota memiliki gudang pemasok masing-masing, yang mana gudang pemasok ini juga akan mendapatkan pasokan bahan baku dari bagian distributor pusat. Outlet Hisana Fried Chicken ini mengambil pasokan bahan baku dari gudang pemasok yang berada di kota Sidoarjo. Pengambilan bahan baku pada gudang pemasok di kota Sidoarjo dikarenakan jarak tempuh antara outlet Hisana Fried Chicken yang berada di Jemur Wonosari ini dengan gudang hanya berkisar 20 km saja, sehingga proses distribusi akan lebih efisien. Pengiriman bahan baku biasanya dilakukan selama 1 minggu sekali, di mana dalam setiap kali pengiriman bahan baku yaitu sekitar 350 kg ayam. Sebelumnya, pemesanan bahan baku dilakukan oleh kepala outlet yang langsung menghubungi pihak distributor stok yang berada di gudang agar dapat melakukan pengiriman bahan baku keesokan harinya. Yang selanjutnya yaitu proses produksi. Outlet Hisana Jemur Sari ini setiap harinya mampu menjual sekitar 25 ekor ayam dan kadang juga lebih, di mana pada satu ekor ayam terdiri dari 9 potong bagian. Produk dari outlet ini terdiri dari beberapa menu, seperti menu dada ayam, paha ayam, sayap ayam, kulit, dan juga kentang. Awal proses yang dilakukan untuk menghasilkan ayam fried chicken yang enak dan crispy berdasarkan resep dapur Hisana Fried Chicken adalah mengambil ayam yang telah diberi bumbu rahasia. Bumbu disediakan dari pusat, sehingga memudahkan pramuniaga dalam mengolahnya. Kemudian siapkan air matang dan tepung fried chicken pada wadah khusus yang berbeda. Siapkan minyak, kemudian ayam yang telah disiapkan dilemuri dengan tepung fried chicken. Lalu masukkan ke dalam air yang telah disiapkan sebelumnya. Ulangi proses pelumuran hingga ayam terlumuri tepung secara sepenuhnya. Jika minyak sudah panas, segera masukkan ayam ke dalam minyak. Pastikan seluruh bagian ayam terendam dalam minyak dan goreng ayam sekitar 20 menit. Yang selanjutnya yaitu terkait layout usaha, di mana penempatan fasilitas penunjang produksi sudah tepat dan cukup efektif pada outlet. Letak proses produksi berada pada bagian belakang outlet yang memang berfungsi sebagai dapur. Jenis layout yang digunakan dalam outlet adalah layout proses, di mana layout ini memiliki karakter dan fungsi yang sama akan ditempatkan pada satu tempat atau satu departemen. Hal ini dilakukan untuk memperlancar kegiatan yang berlangsung pada outlet, sehingga lebih efektif dan juga efisien. Bagian terakhir pada aspek teknis yaitu peralatan dan teknologi. Penggunaan peralatan dan teknologi pada outlet Hisana Fried Chicken yang berada di Jemur Wonosari ini sudah cukup diperbarui, di mana penggunaan peralatan juga beberapa menggunakan peralatan modern yang khusus, seperti deep frying dan juga food warmer untuk menjaga kerenyahan ayam. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama terkait permintaan pasar.
Permintaan pasar akan Hisana Fried Chicken cukup stabil dari tahun ke tahun, di mana dalam setiap harinya outlet Hisana di Jemur Sari Wonocolo ini setiap harinya mampu menjual 25 hingga 35 ekor ayam, di mana satu ekor ayamnya terdiri dari 9 potong bagian ayam. Yang selanjutnya yaitu terkait pesaing. Hisana Fried Chicken merupakan salah satu perusahaan tertua sekaligus pelopor waralaba ayam goreng lokal pertama di Indonesia, yang berdiri sekitar tahun 2005. Beberapa daftar pesaing dari waralaba ayam goreng ini yaitu yang pertama ada dari Sabana, kemudian The Besto, Decik, Crispy Cu, Kane, Popcake, dan Orci. Salah satu pesaing terberat dari Hisana yaitu Sabana Fried Chicken. Sabana membuka usahanya sejak tahun 2006, atau 1 tahun lebih muda dibandingkan dengan Hisana. Menurut Wakil Direktur Utama PT Selahonje Jaya Abadi yaitu Hisana Fried Chicken, saat ini Hisana memiliki gerai sebanyak 692 unit yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu terkait produk dan juga harga. Beberapa produk yang ada di Hisana ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori original dan juga pedas. Untuk menunya sendiri ada nasi yang seharga 4.000, kemudian ada dada ayam yang original seharga 11.000 dan yang pedas 13.000, kemudian ada paha atas untuk yang original sebesar 10.000 dan untuk yang pedas 11.000. Kemudian untuk paha bawah yaitu untuk yang original 9.000 dan untuk yang pedas 10.000. Untuk yang sayap ayam untuk yang original 9.000 dan yang untuk pedas 10.000. Untuk french fries-nya sendiri yaitu secara keseluruhan 8.000 dan untuk yang kulit ayam sebesar 11.000 untuk kedua kategori. Selain harga satuan, Hisana Fried Chicken juga menyediakan paket makanan. Selanjutnya yaitu terkait promosi. Hisana Fried Chicken melakukan pemasaran melalui media sosial, brosur yang berisi tentang diskon dan juga promo. Dan biasanya, Hisana Fried Chicken juga melakukan periklanan pada Facebook dan juga Instagram, namun lebih sering menyebarkan brosur yaitu di jalan-jalan. Kemudian terkait distribusi, proses distribusi produk kepada konsumen dilakukan secara langsung, di mana konsumen atau pelanggan dapat membeli secara langsung dengan mendatangi outlet yang ada di Jemur Sari, atau juga dapat memesan melalui online, seperti GoFood dan juga Shopee Food. Konsumen cukup menunggu di rumah dan kurir akan mengantarkan pesanannya. Untuk aspek selanjutnya yaitu aspek manajerial dan juga organisasi. Yang pertama terkait struktur organisasi, Hisana Fried Chicken Pusat dipimpin oleh seorang direktur dan juga stafnya. Kemudian outlet-outlet yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki penanggung jawab sendiri, di mana tugas dari penanggung jawab ini adalah menerima laporan dan menganalisis keuangan yang telah dilaporkan. Penanggung jawab outlet biasanya memegang 3-4 outlet yang ada dalam satu daerah. Penanggung jawab outlet dibantu oleh kepala toko atau kepala outlet di masing-masing outlet yang tersebar dan juga satu karyawan yang membantu, di mana biasanya anak training ditempatkan. Struktur organisasinya yaitu ada ketua, sekretaris, divisi keuangan dan juga akuntansi, divisi produksi dan pembelian, serta divisi periklanan. Yang selanjutnya yaitu terkait kualifikasi dan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang terdapat di outlet Hisana Jemur Sari yaitu ada 3 orang, dengan klasifikasi 1 orang sebagai kepala toko dan 2 sisanya merupakan pegawai. Outlet Hisana Fried Chicken ini memiliki beberapa susunan pengelola. Susunan tersebut terdiri dari beberapa orang yang bertanggung jawab secara penuh terhadap pekerjaan masing-masing. Para pihak yang terlibat antara lain kepala toko bertugas untuk melakukan pengecekan produk, proses pemasukan produk, pemasaran produk maupun keuangan yang berada pada outlet. Pegawai 1 bertugas sebagai seseorang yang melakukan pemasaran produk dan membantu pekerjaan dari kepala toko. Sedangkan untuk pegawai kedua bertugas sebagai pemasakan dan pemasaran produk hingga produk tersebut siap dipasarkan dan dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya yaitu terkait sistem pengupahan dan pelatihan. Dalam sistem upah, setiap karyawan memiliki fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Hisana, yaitu gaji kotor 2 juta selama masa percobaan atau masa training, gaji kotor setelah lulus masa percobaan yaitu 3 bulan, yaitu total 2 juta ditambah lagi hasil dengan jaminan kesehatan, jenjang karir, transportasi, dan juga tempat tidur gratis, yaitu tidur di kios atau ruko yang bersangkutan. Analisis aspek yang selanjutnya yaitu terkait aspek lingkungan.
di mana outlet usaha Hisana Fried Chicken ini tidak mengganggu lingkungan karena tidak memproduksi banyak limbah yang terlalu berlebihan, sehingga tidak mencemari lingkungan. Pembuangan limbah juga sangat diperhatikan, yaitu langsung kepada TPA di sekitar lokasi usaha. Analisis yang selanjutnya yaitu terkait aspek finansial. Yang pertama yaitu terkait biaya investasi, di mana outlet waralaba Hisana Fried Chicken ini menginvestasikan dana kurang lebih sekitar 20 juta untuk pertama keikutsertaan pada waralaba sampai outlet tersebut telah dibuka. Kemudian biaya operasional. Menurut data rekapitulasi, besarnya biaya operasional yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel pada outlet Hisana rata-rata di setiap bulannya adalah sekitar 15 juta rupiah. Dengan rincian total biaya tetap sebesar 1.892.500 rupiah dan biaya variabel sebesar 13.172.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu terkait biaya penyusutan. Perhitungan nilai penyusutan aset per tahun sesuai dengan perkiraan umur ekonomis. Perhitungan menggunakan metode garis lurus, sehingga penyusutan semua aset outlet diasumsikan sama untuk setiap tahunnya. Pada nilai penyusutan per tahunnya diperoleh dari total harga investasi dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis, dan memiliki total hasil nilai penyusutan adalah 3,5 juta rupiah. Selanjutnya terkait analisis kelayakan finansialnya. Berdasarkan kriteria kelayakan finansial diperoleh nilai NPV ayam goreng waralaba sekitar 73,19 juta, yaitu positif atau lebih dari 0. Hal ini berarti bahwa usaha waralaba outlet Hisana Fried Chicken layak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk net B bersih yang dihasilkan adalah 4,66. Kemudian nilai IRR yang diperoleh yaitu 21,30%, di mana IRR lebih besar dari suku bunga yaitu 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Aspek yang selanjutnya yaitu terkait aspek hukum, di mana dalam aspek hukum usaha waralaba Hisana Fried Chicken ini telah memiliki NIB atau nomor induk berusaha beserta NPWP dan juga PIRT, di mana usaha ini juga memiliki sertifikasi halal dari MUI dan berkas-berkas yang berkaitan dengan aspek hukum seperti persuratan dan juga sertifikasi diurus secara langsung oleh outlet Hisana Fried Chicken yang berada di pusat yaitu di Jakarta. Aspek yang selanjutnya yaitu terkait aspek sosial ekonomi dan juga budaya. Adanya Hisana Fried Chicken dengan perluasan banyak outlet yang ada di Indonesia mampu meminimalisir banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia. Perekrutan karyawan dan pegawai dengan kriteria tertentu yang tidak memberatkan menjadikan peluang untuk meminimalisir pengangguran, serta menambah penghasilan negara dengan membayar pajak atas pendirian outlet yang tersebar. Analisis aspek sosial yang salah satunya meningkatkan mutu hidup yang berbasis keislaman dengan tuntutan kerja di Hisana, maka semua peraturan dan kebijakan harus ditaati dan dipatuhi. Dan salah satu kebijakan yang ditetapkan pada Hisana ini salah satunya adalah aspek keislaman, di mana sholat menjadi hal yang penting sehingga bisa meningkatkan mutu keimanan karyawan serta kejujuran